Allahumma syurna fi zumrati abil faidi tijani wa amidana bimadadi khatmil awliya'il kitmani. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Lanjut ngaji kitab Syama'il Tijani yang ditulis oleh Syekh Ahmad Syukairuj. Babun fi khidabi radhiyallahu anhu. Utawi iki iku bab nerangake ing dalam masalah semir rambute Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu. Kemarin kita sudah membahas tentang uban beliau, uan atau rambut putih beliau, di mana ternyata rambut putih beliau itu termasuk wibawa. Karena beliau mengatakan uban ini adalah wakar atau kewibawaan yang diturunkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Makanya fazidhu ya Rabb. Kemudian Nabi Ibrahim minta ditambah lagi ubannya. Nah, ini juga dilakukan oleh Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu. Beliau tidak susah dengan hadirnya uban. Justru ini sebuah kebanggaan ya. Nah, kalau orang Indonesia di semir hitam makanya. Oke, sekarang lanjut babun fi khidabi. Bab yang menerangkan tentang khidab atau semirnya Syekh Ahmad At-Tijani. Karena ono sapa sayyiduna Gusti kita Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu. Ono iku ya ta'ahadu membiasakan diri sapa sayyiduna khidab syarihi ing ngecat rambute Syekh Ahmad, ngecat rambute sayyiduna al-marrata ba'dal ukhra, ing terus menerus berulang kali. Marrah ba'dal ukhra, marrah itu nek dipreteli marrah lagi, ba'da setelah, ukhra lagi. Nah, tapi itu maksudnya adalah terus berulang. Jadi guru kita Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu an itu membiasakan diri untuk mewarnai rambut beliau secara terus menerus. Berarti Syekh Ahmad nyemir loh, nggih. Syekh Ahmad itu suka menyemir rambutnya. Artinya beliau membiarkan rambut putihnya cuman ditutupi. Ketidaan krana anut bisunnati jatihi ing sunnahe bae sayyiduna. Itu dilakukan karena beliau memang ingin melaksanakan amaliyah dari mbahnya, yaitu Rasulullah. Rasulullah juga pernah menyemir rambutnya. Wa kana lan ana sapa sayyiduna iku yaqtadi manut sapa sayyiduna bi kelawan sunnati jaddihi fi dalika ing dalem mengkono-mengkono ya ta'ahadu khidabi sya'rihi, kebiasaan untuk menyemir rambute. Fi dalika wa kana lan ana sapa ana wa kana lan ana iku yaqtadi nganut bihi kelawan sunnati jati fi dalika ing dalam mengkono-mengkono ya ta'ahadu khidabi syar. Sapa sing manut? Sapa dzawu syaibati wong kang duweni uwan, al munawwarati kang bersinar, kang cemlorot, kang bercahaya, minal akhidina saking pira-pira wong kang ngalap anhu saking sayyiduna, mubasyaratan kelawan langsung, temu langsung. Begitu juga dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai uban, yang ubannya itu bersinar. Mereka juga meniru apa yang dilakukan oleh Syekh Ahmad Tijani secara langsung. Ya, berarti Syekh Ahmad itu jadi endos. Jadi endosnya Rasulullah.
Jadi beliau itu melakukan sunnah-sunnahnya kakeknya. Jadi apapun yang dilakukan kakeknya, beliau juga melakukan gitu, niru. Sing api-api, sampeyan yo ngono, nek mbae nglakoni apik niru. Niru mbae. Yang bagus-bagus ya, yang dilakukan oleh kakek buyutnya dahulu, ya lanjutkan. Gaspol. Oke, gas ya, lanjutkan. Gitu, tradisi yang bagus-bagus. Contoh, orang dahulu itu senengannya bacaan. Orang dahulu itu kalau ngapa-ngapain bacaan dulu. Didik bacaan, wong biyen. Nah, gitu. Nek orang Ikhwan Tijani bacaan terus. Setiap Jumat ngaji. Kemis akhir manakipan. Nah, iku sampean niate bacai bapak ibune enggak apa-apa. Wah, aku tak urun ngasih konsumsi. Sekalian ngekholi mbahku. Boleh. Wah, aku semalan. Berarti Tijani ini memfasilitasi amal kita semuanya, amal kakek buyutnya. Gitu. Mana sampean wis gak perlu ngundang yang lain malahan. Cukup itu, apalagi ikhwan semua yang diundang, masya Allah ya. Istimewa. Zaman ngundang hailala, masya Allah. Apalagi di Zamia, kadang ngundang, teko dhewe. Enak sampean, nggak pakai nyetak undangan. Jumat sudah hadir di masing-masing zawiyah, masya Allah, istimewa ini, menyediakan hidangan. Nanti ada bahasanya di belakang. Nah, begitu juga dengan para pengikutnya Syekh Ahmad, murid-muridnya juga gitu, meneladani gurunya untuk melaksanakan sunnati Rasulillah secara langsung, ya itu dikasih teladan oleh Syekh Ahmad, diurui langsung. Wa kana lan ono sapa radhiyallahu anhu sayyidina Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu yuhibbu demenaken sapa sayyiduna lahum maring dawu syaiba a'malas sunnati ing pira-pira amal sunnah bitarghibi kelawan nganjurake. Nah, Syekh Ahmad juga senang untuk menekankan kepada para ikhwannya, ikhwan-ikhwan yang khususnya ini yang dzawus syaibah, yang mempunyai usia yang sepuh, kemudian yang punya uban. Beliau sangat menganjurkan ini. Wa yubashiru lan ngetokake nge-live. Wah, nek sakniki niku me-live. Makanya nggone bal-balan itu ada tulisannya di pojokan, mubasyar. Itu artinya live. Kalau sampai punya channel YouTube namanya streaming. Jadi Syekh Ahmad menampakkan langsung. Yubashir itu menampakkan langsung di hadapan orang. Live. Tidak titip orang, tidak berwasiat, tidak pesan gitu. Nah, ini yang dilakukan Syekh Ahmad. Wa yubashiru lan ngedengaken utawa menampakkan sapa sayyiduna as-sunana ing pira-pira sunnah Rasulullah itu ditampakkan oleh Syekh Ahmad. Cene napa? Cene ditiru. Agar ditiru oleh para ashabnya, para muridnya, para sahabatnya. Bihudurihim ing dalem ngarsane zawi syaibah atau para ikhwan itu. Jadi di hadapan murid-muridnya diketok-ketokno apike. Ini yang spesial. Tahridon krana paring motivasi, paring semangat. Lahum maring zawi syaibah utawa para ikhwan alal amali ngatasi nglakoni biha ing pira-pira ing amal sunnah. Jadi tujuannya dilakukan di hadapan para ikhwan, para sahabat, para murid itu agar ditiru oleh mereka. Makanya ini jenengan sudah sepuh-sepuh, mungkin punya anak, mungkin punya cucu, mungkin punya adik, mungkin punya murid, mungkin punya ponaan.
Lah, cara yang terbaik untuk memerintahkan mereka agar mengikuti hal-hal yang baik adalah jenengan paring contoh di hadapan mereka. Umumnya orang tua itu gengsi, ngongkon tok gak ngekei contoh. Ngongkon, Junaidi, awakmu gak tahu sembahyang, enggak sembahyang budal, tapi awake nonton TV. Sakjane carane, ketika Anda menganjurkan mereka untuk berbuat baik, ayo budal karo aku, jamaah bareng. Nah ini yang tidak dilakukan oleh sebagian besar orang, sehingga mereka tidak punya wibawa di hadapan anak-anak kecil itu. Ngaji yo, nah, sampai ngongkon ngaji dok tapi gak ngaji. Caranya ayo ngaji mbak aku, tak semak. Nah gitu, itu namanya meneladani. Nah ini yang dilakukan oleh Sidi Syekh, oleh Sayyiduna, oleh Syekh Ahmad At-Tijani di hadapan para murid-muridnya. Makanya akhirnya seneng, ngerasa dikancani, ngerasa direwangi, ngerasa diistimewakan. Gitu. Jangan cuma menyuruh. Sampai ngomong tok. Wadifah niku. Carane enggak. Ayo wadifah biar. Satu kali, dua kali, kesekian kalinya baru Anda bisa. Mereka akan tahu dengan sendirinya, oh tiba wadifah gue enak ya. Oh tiba sok koncone akeh. Oh ternyata ono mangane. Wah ini. Ternyata ya ini yang lain. Oh ternyata iso seneng, asale ndok ama stres. Ketemu kanca. Nah. Akhirnya podo sambate. Oh ya enggak. Saling memberikan solusi gitu ya. Nah akhirnya saling memberikan, dulu saya sebutkan saling memberikan madad, saling memberikan sinar ilahi, saling memberi itu tadi. Jadi akhirnya sing ngelentu, sering-sering ketemu konco, boleh ikut semangat itu. Tapi ini nggak pernah ketemu, ya sudah nanti bisa kehilangan setrum nanti. Nah ini yang dilakukan oleh Syekh Ahmad. Makanya saya pernah, kebetulan saya juga pernah jadi dosen mata kuliah filsafat pendidikan Islam. Ada konsep bagaimana ketika seorang guru itu mendidik. Jadi dia harus mampu kapan dia harus berada di depan, kapan dia harus bersama, dan kapan dia hanya mendorong. Nah, gitu. Kata Ki Hajar Dewantara, tutwuri handayani. Sebelumnya ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Gitu. Tukang memandikan jaran kuda juga begitu. Kuda itu kalau nggak dikasih contoh duluan ketika mau memandikan, orang yang menggeret kuda itu harus ada di depan. Mula-mula itu. Kalau di belakang sampai surung tok, kuda itu olah tol. Lah aku diparakno nang ndi? Sampai surung wonge wis. Hati-hati ya. Disentek sempak ambek sikile. Loh hati-hati, salah. Cara untuk mengajak kuda itu menjadi kuda yang hebat, jangan cuma didorong. Anda harus ada di depan dulu, pakai tali ditarik. Ayo mel aku sih. Gitu. Dan ketika Anda jebur duluan, kuda itu pasti ikut jebur. Contoh, ketika ada jalanan di depan, ternyata di depannya ada kubangan. Kok sampai jebur duluan, pasti dia ngikut. Karena apa? Dia ngiranya, oh, ini adus ini. Wah, padahal kejegur. Karena kuda itu sifatnya begitu. Jadi kuda jangan cuma disemangati doang. Ini, kasih contoh. Gitu. Kayak khotib ini. Kasih contoh ya. Disemangati toh. Ayo, ojo caranya. Ayo. Melaku bareng karo aku. Engko longgo jajar ya. Nah, caranya di gitu. Jadi kapan seorang guru itu berada di depan? Kadang-kadang dia harus berangkat duluan. Jadi murid-muridnya ada di belakangnya. Wih. Oh, gitu ya. Nah,
kadang ada juga dia cukup ada di belakang ngasih motivasi. Karena ada murid itu yang nggak suka dikawal. Contoh, dulu saya pernah ngikut lomba, bukan ngikut, saya jadi juri. Nah, waktu itu antar TK dan TPQ di Bumi Marinir Karangpilang ini. Waktu itu ada lomba melukis. Jurinya ada 3. Yang satu memang juri pelukis, yang satunya saya dari kaidah khot dan teks Arabnya. Terus ada juga yang bagian seninya, ada juga yang dari pelukis. Lah, saya lihat di situ itu kan semuanya didampingi guru atau orang tua. Jadi anak TK-TK itu ketika mewarnai hampir semuanya didampingi oleh orang tua dan semuanya rata-rata tangannya itu digerakkan oleh orang tuanya dan rata-rata malas juga. Akhirnya yang mewarnai itu adalah ibu atau pendampingnya. Tapi ada beberapa anak yang nangis jerit-jerit nggak mau. Artinya dia ingin berkreasi sendiri. Ibu, mama ini aku pengen mewarnai pakai warna merah kok dikasih biru. Wah, ini kan ngotot. Oh, berarti karakter siswa ini, karakter murid ini dia maunya cuma diarahkan. Jangan dipaksa untuk masuk gitu. Kira-kira enggak notok ini. Nah, ini bisa mutung nanti karakternya itu. Kalau sampai paksa, nah ini malah mutung. Nah, ini kita harus tahu kapan ada di depan, kapan kita berjalan bersama-sama beriringan, dan kapan ada di belakang. Nah, Syekh Ahmad pada konteks ini memberi contoh. Beliau mengajak semua ikhwan-ikhwannya untuk melaksanakan atau mengamalkan sunnah kakeknya, yaitu sunnah Rasulullah. Liutimma, supaya sempurna apa iktida'u manut lahum kanggone dawu syaibah utawa pira-pira ikhwan bihi kelawan sayyiduna fil iktida'i ing dalam manut bisunnati ing sunnah. Untuk apa ini dilaksanakan? Untuk apa ini dilakukan oleh Syekh Ahmad? Agar Syekh Ahmad ini menjadi tokoh panutan yang sempurna dalam menjalankan sunnah Nabi. Beliau memang pengen murid-muridnya itu menjadi murid yang spesial. Ya gitu. Bukan murid yang biasa-biasa ini. Gitu. Anda juga begitu. Kalau Anda seorang guru, maka Anda harus punya gagasan, punya ide, punya tujuan bahwa murid Anda akan menjadi murid yang paling spesial, murid yang istimewa. Gitu. Nah, Syekh Ahmad juga begitu. Pengen menjadi panutan yang sempurna. Karena beliau juga menginginkan murid-muridnya ini murid-murid yang sempurna. Nah, murid yang sempurna itu adalah murid yang mengikuti sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Begitu. Nah, ciri lagi. Guru atau orang tua yang sukses adalah dia yang bangga ketika dia dikalahkan oleh muridnya atau anaknya. Gitu. Ayo, sampai seneng ngomong enggak nek dikalahno anake? Enggak seneng. Mestinya jenengan bangga. Tapi umumnya gitu, umumnya enggak seneng. Umumnya itu gengsi, umumnya enggak seneng. Padahal sebenarnya itu adalah kesuksesan. Contoh, saat ini Yanto lulusan SMA. Kok anaknya meneh lulusan S3, kan dia kalah. Tapi ini sebenarnya adalah kemenangan. Sebenarnya inilah keberhasilan Anda. Padahal faktanya Anda kalah. Faktanya kalah tuh. Nah gini, kayak ini Syekh Junaidi. Syekh Junaidi mondoknya lulusan lokal. Nah, anaknya nanti lulusan internasional. Kuliah di Mesir S1. S2 di Maroko. Wah, S3 di Sudan.
pulang dari jadi bapak ya. Lah, bapak. Nah, ini adalah sebuah kesuksesan yang besar. Seorang guru juga begitu. Termasuk saya sendiri. Saya sekarang ketika melihat dulu anak mahasiswa yang pernah saya ajar, sekarang sudah S3 lulus. Masya Allah. Hatiku rasanya kamu hebat. Dan kehebatan kamu adalah kebanggaan saya. Ternyata kamu berhasil gitu. Justru ketika dia enggak lulus, nah saya gagal. Nah, ini yang dimaksud oleh Syekh Ahmad, menginginkan semua santri-santrinya sebagai santri yang sempurna. Wa ilal antum maring sakniki lazala ora gingsir-gingsir apa atharu sibghil khitabi, bekase pewarnaan semire Kanjeng Nabi, bekase iku laihan mengkilap cemlorot, bekas warna rambutnya Rasulullah itu mengkilap. Makanya rambutnya Syekh, rambutnya Rasulullah juga, rambutnya Rasulullah yang sering dipamerkan istimewa itu mengkilap, hitam banget. Kalau rambutnya Rasulullah hitam, ubannya sedikit. Ya, saya lihat di beberapa hadis nggak sampai 50. Riwayatnya itu ada yang menyebutkan 5, ada yang 6, ada yang 7, ada yang 13, 14, 17, 20. Mentok nggak sampai 50. Itu beberapa riwayat tafsir ya. Penyebab beliau menerima uban, kena uban itu gara-gara menerima wahyu surat Hud. Ada beberapa hadis yang menyebutkan syayyabatni hudun, dan beberapa ayat yang lain. Jadi ada yang ketika terima ayat itu berat banget, sampai uban beliau itu keluar. Mestinya warnanya rambutnya hitam, tapi gara-gara nerima energinya ayat, menerima energinya surat Hud, itu sampai uban berubah. Itu saking dahsyatnya energi dari surat Hud. Maka jangan dianggap nerima surat itu kayak sampai nerima bacaan kemudian atau nerima tulisan. Yo enggak semudah itu. Ini wahyu, ini berenergi, punya sir. Ini kalamullahil qudsiyah, bukan kalam-kalam biasa ini. Ini kalam yang punya sir atau punya keistimewaan. Makanya Rasulullah sampai beruban rambutnya gara-gara nerima itu tadi. Makanya dulu saya pernah menerangkan hal kayak gini, itu dianggap orang-orang sok-sokan. Masa sih nerima wahyu aja kayak gitu loh. Yo ngaji nasi ae, atau ayo ngaji bareng. Iya ada itu, adanya seperti itu. Jangan dikira cuma terus ngomongannya kok udah terus. Kayak lu ada ya. Ada. Terima wahyu itu berat. Berat itu bukan kalam-kalam biasa ya. Ini kalamullahil qudsiyah. Ayat-ayat itu luar biasa itu. Apalagi dibaca, wah dirasakan, masya Allah ya, istimewa. Jadi bukan teks-teks biasa. Ikulaihan lazala ikulaihan mengkilau. Jadi bekas rambutnya Sidi Syekh itu mengkilau. Lazala ora gingsir-gingsir apa atharu sibghil khitabi, bekase pewarnaan rambute Sidi Syekh ikulaihan mengkilau ala nuri ba'di syarati ngatasi sinare sebagian rambut Syekh Ahmad al-mudzakhirati kang kasimpen indal ladina ing dalem sandinge wong akeh yuhafizuna kang padha ngreksa sapa alladina
alaiha ing atase ba'd syarat min khassatil ikhwani saking pira-pira ikhwan kang istimewa. Ternyata sampai sekarang itu masih ada beberapa orang yang menyimpan rambutnya Syekh Ahmad At-Tijani. Nah, menyimpan itu memang terjaga betul. Hati-hati dengan orang-orang yang mengaku-ngaku. Hati-hati dengan orang-orang yang mengaku-ngaku ini rambut Syekh, padahal bukan. Padahal rambutnya wong liya, rambut orang lain, rambut orang perempuan mungkin ya kan panjang. Atau rambut siapa gitu. Nah, itu bahaya. Nah, ini terjadi fitnatul kubra. Oke. Pertanyaannya, kira-kira warna apa rambutnya Syekh? Rambutnya beliau itu disemir warna kemerah-merahan. Kemerah-merah cenderung ke oranye. Warna rambut beliau. Dan diwarnai juga termasuk ini jenggotnya. Diwarnai kemerah-merahan. Nah, kalau warna hitam gimana? Kalau menurut beberapa hadis itu makruh cenderung ke haram. Kalau warna hitam, yang diperbolehkan ya selain warna itu, tak warna hijau kayak lumut. Iya boleh. Tapi pada umumnya orang-orang Arab itu mewarnainya dengan hina. Hina itu semir merah atau waros. Waros itu semir biji-bijian berwarna kekuning-kuningan. Atau ada juga yang dari biji za'faron yang jadi minyak ini. Itu kemerah-merahan. Makanya za'faron kan warnanya merah. Minyak za'faron itu biasanya merah. Itu dari biji za'faron. Itu bisa dipakai untuk semir warna merah. Gitu. Ini ada juga hadis an Jabir bin Abdullah qala utiya bi Abi Quhafa yauma fathi Makkah wa ra'suhu wa lihyatuhu kasaqamati faqala Rasulullah ghayyiru hadha asy-syaiba bi syai'in wajtanibus sawad innal yahuda wan nasara la yasbaghuna fakhalifuhum. Ada riwayat Jabir, ternyata abahnya Abu Bakar As-Siddiq namanya Abi Quhafah. Itu ketika terjadi penaklukan kota Mekah, itu sowan kepada baginda Nabi, kondisi rambutnya, kondisi jenggotnya itu seperti kapas. Berarti warna putih kalau seperti kapas. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Loh, siapa ini? Ayo diubah warnanya. Ayo warnanya diubah. Kok kelihatan tua ngeri-ngerian nih." Ya ibaratnya begitu. Yang gagah. Nah, pada saat itu memang sedang kondisi kemenangan umat Islam, perangan, harus gagah. Nah, akhirnya ayo diwarnai rambutnya. Nah, pada saat itu akhirnya diperintahkan untuk nyembir. Tapi ada kata kuncinya, ghayyiru hadza syaiba bi syai'in. Warnai saja rambutnya ini, tapi ijtanibus sawad. Wajtanibus sawada. Tapi jangan diwarnai hitam. Silakan disembir, mau merah, mau kuning, mau hijau, biru, pink. Anak pangan ya, macam-macam warnanya. Tapi jangan warna hitam. Gitu. Karena apa? Innal yahuda wan nasara la yasbaghuna. Orang Yahudi dan orang Nasrani itu enggak suka semir, rambutnya dibiarkan. Enggak suka disemir. Artinya dibiarkan tetap seperti keadaan mereka.
Nah, perintah baginda Nabi fakhalifuhum, maka kalian harus berbeda dengan mereka. Jangan sama dengan mereka, beda dong. Gitu. Makanya orang Nasrani itu suka puasa Asyura, Yahudi dan Nasrani suka puasa Asyura tanggal 1. Nah, kita fakhaliful yahud bitasu'a. Jangan cuma puasa tanggal 10 dok, tapi tambah tasu'a. Jadi kalau sampai puasa Asyura, jangan 1 hari, tambahkan sebelum atau sesudahnya. One day. Tambahkan 1. Di perintahnya adalah khaliful yahud. Kita ini diperintahkan untuk berbeda dengan orang Yahudi dan Nasrani. Gitu. Yakunu qaumun yaghdabuna fi akhiriz zaman bisawad. Kahawasilil hammam la yarkhuna raihatal jannah. Akan ada satu kaum yang mereka itu menyemir rambutnya dengan warna hitam di akhir zaman ini. Mungkin kita ini sekarang sudah banyak ya mendapati orang-orang yang begitu. Lihat orang, wis umure 80 rambutnya jek wireng. Ono artis wedok umure 90-an ya. Enggak tak sebut nama ya, sampean gerabak dhewe. Umurnya 90. Nyanyi kupu-kupu malam. Lagu kupu-kupu malam itu karya beliau itu kayaknya. Nah, itu rambutnya putihnya enggak ada sama sekali. Hitam kelam mengkilap. Wih, kok isi 6 rek. Nah, usianya sudah 90 lebih. Nah, ini zaman akhir. Nanti akan ada seperti tembolok merpati, kahawasilil hamam, la yarhuna raihatal jannah. Mereka itu tidak akan mencium bau surga. Lah ini ulama berbeda pendapat. Yang pertama, ada juga yang kata mereka memahaminya hadis ini khalifu. Kita ini kan harus berbeda dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Lah orang Yahudi dan Nasrani itu kan rambutnya dibiarkan gak disemir. Berarti kan mereka itu kalau tua rambutnya putih. Nah berarti kan kita harus khalif, harus berbeda, mukhalafah. Kita harus beda sama mereka. Nah kalau berbeda kan terserah kita warnanya, mau disemir warna apa saja. Nah ini kalau dalam kajian hadis, maka 2 hadis ini dikompromikan. Iya, hadis yang satunya memang menyuruh untuk berbeda dengan orang Yahudi dan Nasrani. Tapi ada hadis lain yang menegaskan ijtanibus sauda, ijtanibus sawad. Iya, ghairu hadza syai' bisyai'in. Memang Rasulullah memerintahkan untuk mengubah warna uban ini. Tapi ingat kata kuncinya ijtanibus sawad. Jangan pakai warna hitam. Nah, orang-orang yang masih berpedoman bahwa semir hitam boleh, yaitu pakai hadis khalif ini. Padahal ini seharusnya difahaminya adalah oh ini ada 2 hadis ini. Tapi kan yang tadi menyebutkan boleh diwarnai yang lain-lain kecuali warna hitam. Gitu. Nah, nanti kalau dipaksa warna hitam, nanti dikhawatirkan la yarhuna raihatal jannah. Nanti tidak bisa nyium bau surga. Eman ini. Kalau di Indonesia merah-merah di sekarang. Nah, iya diketahui. Nah, gitu. Kemudian ini kalau dalam fikih ada pengecualian-pengecualian.
Pengecualian ini maksudnya apa? Pengecualian ini maksudnya dalam kondisi tertentu diizinkan untuk menyemir warna hitam. Contohnya dalam konteks apa? Contohnya dalam konteks peperangan. Ketika sampean mau perang dengan orang kafir, terus rambutnya sampean sudah putih semua, maka boleh menyemir dengan warna hitam. Kenapa? Biar kelihatan gagah-gagah, ganteng-ganteng, cek kinyis-kinyis. Wah. Ini meskipun ke KUA lagi siap. Loh. Jadi tentara lawan itu akan ini kok pemuda-pemuda yang datang. Wah, ini. Gitu. Iya, pemuda 40 tahun lalu. Sekarang sudah sepuh-sepuh. Nah, tapi kan warna rambut kelihatan dari jauh kan, wih, tentara muda-pemuda, maka diperbolehkan untuk menyemir rambut dengan warna hitam. Yang tidak boleh itu, ini termasuk yang paling haram, itu kalau digunakan untuk menipu. Contoh, menipu perempuan yang akan dinikahi. Wah, ini ada bunga desa. Wah. Ada bunga desa. Kemudian bunga desa ini didatangi ke rumahnya. Oh, dia itu sudah ubahan. Wah, sebelumnya dia 40 hari nyalon. Wah. Nyepah. Kulitnya yang keriput, wah, disepa, mandi madu, mandi kopi, mandi susu. Wah. Mandi merica. Jadi biar kulitnya kenceng sampai glowing, rambut putih. Nah, akhirnya disemir hitam. Lalu datang ke tempat bunga desa itu. Ngaku masih dijaga. Ngakunya masih dijaga. Umurnya padahal sudah 60 lebih. Nah, tapi karena sudah habis disepa, rambut hitam disemir, maka perempuan itu terpincut. Wah, ini pemuda dari mana ini? Gitu. Kok datang ke rumah saya? Akhirnya lamaran dari laki-laki ini diterima. Setelah diakati, wah, malam pertama tahu bulu yang lain itu nggak disemir. Loh, misalnya pas buka baju angkat tangan, bulu ketiak lupa nggak disemir. Loh, kok putih semua? Ini wis kecewa yang perempuan. Ini kan berarti terjadi penipuan. Ini tidak boleh, haram. Ini menipu wanita, tidak boleh. Jadi kalau digunakan seperti itu haram. Kalau digunakan untuk yang kebaikan boleh. Untuk kewibawaan pasukan Islam, sehingga dia terlihat oleh lawan, wih, kuat-kuat ini pasukan muslim, boleh sambil hitam. Itu. Selain itu jangan, tidak boleh, karena akan terjadi kesalahpahaman. Ini bahaya, ini kasihan. Nantinya ketipu, ya mantannya ketipu, keluarganya ketipu, dan orang-orang yang lain juga ketipu. Bahaya itu. Adakah? Ya, mungkin ada. Mungkin ada ini. Di apa sosmed, oh banyak yang sudah sepuh-sepuh menikahi gadis desa. Wes luar biasa ini. Ya. Boleh asalkan dia jujur ya, dia jujur boleh. Tapi ya tujuannya menipu tidak boleh. Tapi kalau jujur boleh. Jujur saya sudah berusia sekian tahun. Jadi kamu bersedia atau tidak? Kalau enggak ya bahaya, kan kasihan yang dilamar. Seneng-seneng tiba-tiba kecewa. Karena ada juga itu, tapi ini yang palsu itu yang perempuan, ada juga. Jadi nun sewu, nenek-nenek
nenek-nenek ketika itu kenalan dia pakai ini kulit palsu yang ditempel itu kayak artis-artis itu, kulit palsu tempel plok sampai kayak gadis sampai pernikahan. Nah tahunya itu ya setelah acara pernikahan, kemudian malam pertamanya itu dia masuk kamar dicopoti semua, wujud aslinya baru nampak. Wes keriput wakeh, wes kecewa. Dan saat itu langsung yang laki-laki cerai, minta cerai. Nah itu kan penipuan, kasihan. Sekarang itu bisa ya ternyata ya, zaman modern ini. Itu ada kulit-kulitan itu. Jadi kayak karet, tipis, kayak topeng itu, tapi nempel ke kulit. Jadi kalau itu dari jauh nggak ketarik. Wah itu kecewa ya sudah nikah, sudah biaya keluar besar, ternyata palsu. Nah ini bahaya. Dua-duanya, yang laki-laki dan perempuan tidak boleh. Tujuan menipu. Jadi itu larangan bagi seorang ikhwan. Ya umumnya ya muslim semua tidak boleh. Tidak boleh, itu terjadi penipuan. Coba sebaliknya, kita yang ditipu kan kecewa juga. Jadi sangat disayangkan. Nah ini yang diwanti-wanti oleh Rasulullah. Kecuali tadi tujuannya baik itu untuk jihad fi sabilillah, untuk perang itu boleh itu, atau untuk alasan-alasan lain yang sekiranya memang butuh yang lebih gagah, yang lebih mudah. Nggak harus perang kan, yang lain-lain itu harus ditampakkan kegagahannya itu. Wah, sudah jam 9. Insyaallah kita sambung insyaallah ke depan. Babun fi kuhlihi waqti halihi wallahu a'lam bishawab. Monggo barangkali ada yang mau nanya.